Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan simpatisan GKI Karangsaru dimanapun berada. Senang sekali bisa menemani Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama pada pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh melewati tidur yang nyenyak. Dan jikalau pada saat ini, pada pagi yang ceria ini, kembali memasuki hari yang baru, Tuhan bangunkan kembali, sehingga kami dengan segala kesehatan yang prima, dengan segala kekuatan yang baru, kami siap melakukan segala aktivitas kami. Ya Bapa, mohon Engkau sertai kami di dalam segala tugas karya kami pada hari ini. Dan sebelumnya kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Utomo. Kiranya Engkau sertai apa yang tidak disampaikannya oleh Pendeta Utomo, supaya kami boleh memahami akan firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Utomo yang mengambil tema perbuatan-perbuatan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 118, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Kita akan berfokus dari ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah kesaksian dari buku Kilau Tanpa Galau selanjutnya berjudul Dia yang Menata Kehidupan. Cerita singkatnya demikian. Natal 2021 adalah sebuah bagian dari perjalanan hidup yang tidak mungkin saya lupakan. Tepat di tanggal 25 Desember, saya mendapat kabar kalau suami saya meninggal dunia karena sakit ketika sedang bekerja di luar kota. Mendengar kabar itu membuat saya benar-benar tidak berdaya. Anak-anak saya bergegas ke kota itu untuk menjemput ayahnya. Saya hanya bisa berdoa agar pihak rumah sakit tidak menganggap ini kematian akibat COVID, supaya saya bisa melihat suami saya untuk yang terakhir kali. Syukur pada Tuhan, jenazah suami saya bisa dibawa ke Semarang dan saya bisa mengurus suami untuk yang terakhir kalinya. Setelah proses kremasi dan pelarungan abu selesai, anak saya yang ketiga mendadak jatuh sakit. Ia terkena tifus dan positif COVID. Kami sekeluarga langsung panik karena sebelumnya selalu tidur bersama, termasuk dengan cucu-cucu yang masih bayi. Lagi-lagi kuasa Tuhan sungguh ajaib. Hasil tes menyatakan negatif COVID. Kondisi anak ketiga cukup parah dan sangat lemah. Saya kembali berdoa. Apa saya harus kembali kehilangan orang yang saya kasih? Tuhan menyatakan pertolongannya yang begitu ajaib dengan memberikan kesembuhan kepada anak saya. Selepas kehilangan suami yang saya cintai, membuat saya seperti layang-layang yang putus benangnya. Saya hanya bisa terus berseru dan berteriak kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi saya terkagum oleh cara Tuhan menjaga kami. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami melalui teman, sahabat, dan saudara yang Tuhan kirim. Dia yang menata kehidupan kami sekeluarga. Tuhanku sungguh dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan seseorang memang dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang tidak terselami.
Pemazmur juga mengalami pergumulan hidup yang sulit. Ia berseru, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 14. Pemazmur bertekad untuk menceritakan pengalaman yang luar biasa itu. Murid-murid Kristus masa kini memiliki kesempatan terbuka untuk membagikan perbuatan Tuhan. Dunia sedang haus menantikan cerita perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh ketika kami melihat cara Tuhan menolong kami, cara Tuhan mengasihi kami, maka hanya ada ucapan syukur dalam hati, mulut, dan hidup kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang patut dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak lagi segan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Kami tidak akan ragu dan malu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat atas kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh hadir dan hidup menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal baik yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami, untuk kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengar, yang boleh kami lihat, bahkan boleh kami alami. Bersamalah dengan kami senantiasa, dan hari ini kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyaknya Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Bukan hanya hal besar, hal-hal yang kelihatan kecil, sepele, dan remeh, seringkali Tuhan juga menyediakannya untuk kita. Apakah bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib itu susah? Tentu tidak. Pengalaman indah bersama Tuhan wajib terus dipersaksikan. Selamat berkarya hari ini. Selamat bersaksi atas kemuliaan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas perbuatan-perbuatan baik Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.